Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Ida Purwati, guru SD Negeri 3 Kuayuan, Kecamatan Pejagoan, akan menyampaikan cerita dengan judul Wilatika dan Nala Wangsa, dua bersaudara dari Adiwarna. Selamat mendengarkan. Dahulu, di zaman kerajaan Majapahit, di sebuah desa yang sekarang bernama Adiwarna, tinggallah seorang pertapa bernama Nalawangsa. Dia mempunyai seorang adik laki-laki bernama Wilatika. Mereka hidup dalam keluarga yang rukun dan bahagia. Pada suatu hari, Wilatika pergi ke pasar hendak menjual kayu bakar. Tampak orang berkerumun membicarakan sesuatu. Ada apa ya, Pak? Kok ramai tidak seperti biasanya? Itu ada utusan kerajaan yang sedang menyebarkan sayembara untuk kesembuhan sang ratu. Pengumuman, pengumuman. Barang siapa dapat menyembuhkan penyakit sang ratu, maka akan diberi hadiah berupa jabatan kerajaan. Dalam perjalanan pulang, Wilatika berpikir, kira-kira apa ya yang bisa menyembuhkan penyakit sang ratu? Sampai di rumah pun, Wilatika masih terus berpikir untuk ikut sayembara. Dia ingin merubah hidupnya dengan hadiah yang dijanjikan. Sementara Nalawangsa menjalani hari-harinya dengan bertapa tanpa berpindah dari tempatnya. Dalam pertapaannya, Nalawangsa mendapat wangsit bahwa di dekat tempat tinggal mereka terdapat sumber mata air yang bisa dijadikan obat. Keesokan harinya, Nalawangsa mencari sumber mata air tersebut. Ayo, kita mencari sumber mata air. Di mana, Kak? Menurut petunjuk yang aku dapatkan, sumber mata air itu ada di sebelah utara tempat tinggal kita. Di sana ada sumber mata air yang jernih dan menyegarkan. Airnya bisa digunakan sebagai obat. Sampai di sana, Nalawangsa meminta izin kepada penunggu sumber mata air, yaitu seekor ikan pelus. Setelah mendapat izin, ternyata mereka hanya diperbolehkan membawa air sebanyak 1 kendi saja. Itu pun harus diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Setelah mendapatkan air, mereka pun kembali pulang ke rumah. Air dalam kendi disimpan di tempat yang aman. Melihat ada air yang dapat menyembuhkan penyakit, Wilatika teringat sayembara kerajaan. Dia pun berniat membawa air tersebut untuk kesembuhan sang ratu. Keesokan harinya, Wilatika meninggalkan rumah menuju kerajaan, sambil membawa air dalam kendi tanpa izin kepada kakaknya yang sedang bertapa. Sampai di kerajaan, Wilatika mengutarakan maksudnya, lalu diantar menuju kediaman sang ratu dikawal prajurit. Penuh percaya diri, Wilatika menyerahkan air tersebut. Silahkan sang ratu, gunakan air ini sebagai obat dengan cara diminum dan digunakan untuk mandi. Setelah menyerahkan air, Wilatika pun kembali pulang ke rumah. Hari demi hari belum ada kabar kesembuhan sang ratu. Hingga suatu ketika datang serombongan pasukan kerajaan menuju rumah Wilatika. Betapa terkejutnya ada pasukan kerajaan datang ke rumahnya. Kami, utusan kerajaan, menyuruh Anda menghadap sang raja untuk mendapat hadiah karena sang ratu sudah sembuh. Benarkah sang ratu sudah sembuh? Dengan bahagia, Wilatika segera bergegas menuju kerajaan bersama pasukan yang menjemputnya. Sampai di kerajaan, Wilatika disambut dengan hormat, lalu menghadap sang raja untuk menerima hadiah sebagai seorang tumenggung. Dengan baju kebesaran seorang tumenggung, Wilatika bahagia. Apa yang diimpikan sekarang jadi kenyataan.
Pulang ke rumah, Nalawangsa terkejut. Ada apa ini? Kenapa kau berubah? Aku sekarang menjadi seorang tumenggung, Kak. Bagaimana bisa kau menjadi seorang tumenggung? Aku berhasil menyembuhkan penyakit sang ratu dengan air yang kita dapatkan waktu itu. Kenapa kau tidak izin pada kakak? Tahukah kau, Ilatika, untuk mendapatkan petunjuk itu, kakak harus bertapa selama 17 hari 17 malam tanpa makan dan minum. Kau yang mendapatkan hadiah, sedangkan kau tidak melakukan apa-apa. Maaf, Kak. Aku tidak ingin mengganggu kakak yang sedang bertapa. Hindarilah, Tika. Silahkan kau tinggal di duku di sana. Namun ingat, di sana hanya bisa ditempati 17 rumah untuk kamu dan anak keturunanmu sampai kapanpun. Karena kau telah mengambil untung dari pertapaanku. Sejak peristiwa itu, Nalawangsa menjalani hari-harinya sebagai seorang pertapa hingga akhir hayatnya. Dia dijuluki Mbah Gunung Jati. Sementara Wilatika menjalani hari-harinya di Duku Adisana sebagai seorang tumenggung hingga akhir hayatnya. Dia berpesan kepada anak keturunannya jika ia dan istrinya meninggal dunia agar dimakamkan di sebelah kakaknya Nalawangsa. Karena tuah sumpah Nalawangsa di Duku Adisana hanya bisa ditinggali tidak lebih dari 17 rumah. Saat ini, makam Wilatika dan istrinya berdampingan dengan makam Nalawangsa. Demikian cerita yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.